Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan judul Momen Pelayanan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Roh Kudus bersukacita dalam memperkenalkan anak-anak Allah pada terangnya. Dan jika kita memiliki sikap taat pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita akan bertumbuh secara rohani selama dalam pengalaman ilahi ini. Meskipun saya dilahirkan dengan dan terus memupuk semangat berpetualangan, ada kalanya Bapa Surgawi saya menentang sekaligus membingungkan saya ketika saya pergi atas namanya. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya melakukan hal ini? Kejadian seperti itu pernah terjadi dalam waktu 5 menit sementara petugas memeriksa pembelian bahan makanan saya di antrean supermarket. Saya tidak sengaja mendengar percakapan antara dua pembeli lain di belakang saya di jalur pemeriksaan berikutnya. Wanita, saya sudah 2 bulan tidak merokok. Sekarang saya sedang membeli 1 karton penuh. Pria, kalau Anda sudah melewati 2 bulan tanpa rokok, mengapa Anda menyerah kepada godaan itu sekarang? Tanpa perencanaan sebelumnya, saya meminta izin kepada petugas tersebut untuk mengambil waktu sebentar. Saya mendapati diri saya memanjat pegangan tangan berlapis krom di antara jalur pemeriksaan dan pergi menuju wanita yang sedang berbelanja tersebut. Saya berkata, Anda tidak memerlukan rokok, Anda butuh pelukan. Tuhan sangat mengasihimu. Saya di sini untuk memberikannya padamu. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung datang ke arah saya sambil mengulurkan tangan untuk menerima pelukan yang dijanjikan dan membalasnya dengan penuh semangat serta senyum berseri-seri. Dia tidak mengatakan apapun pada saya, tetapi saat dia mengembalikan rokoknya ke rak di belakangnya, dia berkomentar pada kasirnya. Ya, saya tidak terlalu membutuhkan rokok. Sebagai gantinya saya akan mengambil Twinkie. Saya menyelesaikan pembelian saya dan berjalan keluar ke mobil sambil bertanya kepada Tuhan, apa arti semua ini? Saya belajar bahwa Tuhan telah merencanakan banyak momen pelayanan untuk saya di mana saya dapat digunakan sebagai saluran bagi terangnya. Jika saya memang tergerak oleh dorongannya, dan meskipun dia tidak pernah menjelaskan kepada saya
momen pelayanan di kasir itu, saya pergi dengan tenang, mengetahui bahwa pada saat itu wanita ini telah hidup kembali dan ada senyuman di wajah Tuhan saat dia mengulurkan tangan dan memeluknya dengan lengan saya. Apa yang Roh Kudus dorong untuk Anda lakukan hari ini? Biarkan terang Kristus menyinari Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.